Bangga sampean nyakitin orang begitu? Bangga sih enggak. Cuma itu orang hidup itu cuma sebentar saja. Oh iya, itu sampean dari hasil panjenengan meditasi mendapatkan ilmu, coba santet saya. Anda ingin bukti bahwa aku sakti, begitu? Nanti kamu jangan kaget kalau ada sesuatu. Iya. Ting. Nah, cewekmu bisa nahan. Leleh. Makanya orang itu harus introspeksi dari kelakuannya. Banyak orang yang sengsara dalam hidupnya tapi tidak mau introspeksi. Tidak usah terlalu menyalahkan orang dalam setiap kejadian, karena semua yang menimpa diri kita itu adalah perbuatan kita sendiri. Kita masuk ya, kita lihat dukun santet yang sakit ini ya. Walaupun beliau ini dukun santet, tapi kalau melihat sakit seperti ini juga saya tidak tega. Saya hanya ingin beliau itu merasakan dari apa yang beliau lakukan. Tak delok wetenge Mbah, kok melending ini weteng Mbah. Allah Akbar. Aduh kan. Action. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Astagfirullah. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, tadi saya dapat kabar dari warga bahwa dukun santet yang menantang saya saat ini sedang sakit ya, sekarat ya. Makanya saya menengok ya. Kemarin itu kan sempat ikut sayembara ya, terus beliau itu kalah tarung sama saya. Saya memang tidak punya apa-apa dan tidak punya kemampuan apa-apa, tapi saya punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang saya takutkan di dunia ini kecuali hanya Allah. Beribu banyak cacian, hinaan, fitnahan yang ditujukan kepada saya. Alhamdulillah, berkat selalu berpegang teguh kepada tali Allah. Sampai saat ini saya masih bertahan. Kalau
ada yang memfitnah saya, bahkan ada yang menuduh saya menipu dan lain sebagainya. Alhamdulillah sampai saat ini tidak terbukti tuduhannya. Tetapi memang banyak orang yang mudah sekali tergiring oleh opini. Banyak sekali orang yang mudah sekali tergiring oleh fitnahan, padahal belum tahu kenyataannya. Bahkan ada orang yang datang dan mengatakan saya menipu. Lalu saya tanya, apa panjenengan pernah saya tipu? Tidak pernah. Atau panjenengan ada tahu satu orang saja yang saya tipu? Nggak ada. Terus apa dasarnya dengan bilang seperti itu? Ya katanya, dunia sudah tua guys. Kita yang memberantas dukun dikatakan dukun. Dunia penuh dengan fitnahan. Yang terpenting saya harap untuk semua netizen, untuk semua pengguna media sosial, jangan gampang tergiring hoak. Jangan sampai mudah tergiring oleh opini. Sebab sekarang orang banyak menggunakan berbagai macam cara untuk menjatuhkan orang lain. Salah satunya ya sulap, oknum ya, yang intinya berdalih edukasi, tetapi nyatanya hanya menebarkan fitnah saja. Alhamdulillah sekarang sudah terbukti, ya. Alhamdulillah sampai sekarang tidak terjadi apa-apa dengan saya. Padahal dulu ada yang mengatakan saya pasti akan masuk penjara. Bahkan ada yang mengatakan Samsudin sudah tamat, tidak akan ada lagi yang mau melihat, YouTube-nya akan hancur, pondoknya akan hancur, orangnya pun akan hancur. Sampai sekarang alhamdulillah berkat pertolongan Allah, bukannya hancur malah tambah jaya. Alhamdulillah, setiap saya memberikan informasi, ya, tayangan di keseharian saya, yang menonton lebih dari 100.000 orang. Alhamdulillah, itulah kekuasaan Allah. Yang penting kita itu sabar di dalam setiap menghadapi ujian. Cacian dan hinaan itu akan menjadi pupuk untuk diri kita. Orang yang mencacimu tidak lebih baik dari dirimu. Wong alok itu padune pengen melok. Orang menghina itu sejatinya pengen seperti kita, tetapi tidak bisa, akhirnya menghina diri kita. Dan ketika saya lihat komenan-komenan komentar, mereka yang menghina saya ternyata pengikutnya dukun. Ternyata orang-orang yang menghina saya, yang mencaci saya di media sosial, itu adalah orang-orang yang sering datang ke dukun. Dan mereka tidak terima kalau dukun-dukun itu saya hina. Kalau dukun itu saya berantas. Mereka nggak terima. Seperti halnya malam ini guys. Ada orang yang ikut sayembara, mau nyantet saya. Akhirnya dengan izin Allah, dengan bismillah, santetnya balik ke orangnya sendiri. Dan orangnya sekarang sakit. Dan saya mau menengok beliau. Ya, alhamdulillah dengan izin Allah, ya sampai sekarang saya masih bisa memberikan edukasi untuk panjenengan semuanya. Saya tetap bisa membangun pondok saya, dan insya Allah kita akan membangun pondok yang baru. Saya membeli tanah senilai 1 miliar pas di samping Pondok Nuswantoro, dan itu akan saya tasarufkan, dan itu akan saya hibahkan untuk pondok pesantren. Bukan lagi menjadi milik saya, bukan lagi menjadi milik yayasan, tapi saya tasarufkan, saya sedekahkan, saya berikan, saya hibahkan untuk masyarakat, terutama untuk pondok dan juga untuk mushola dan masjid. Insyaallah, alhamdulillah. Itu juga salah satunya hasil dari media sosial, yaitu dari YouTube. Jadi panjenengan, ya, ketika melihat video saya, mungkin panjenengan kehabisan yang namanya kuota
Tentu kuota itu dari beli, bukan dari minta ya. Saya mohon ikhlasnya, saya mohon ridhonya dari uang yang panjenengan keluarkan untuk membeli kuota. Dan apa yang sampean tonton ini, ketika ada rezekinya juga saya hibahkan. Saya belikan tanah, nanti panjenengan lihat ya di channel YouTube saya, atau boleh datang ke tempat saya, atau boleh tanya ke Abah Yai atau ke desa ya. Saya menghibahkan sebuah tanah yang nilainya insya Allah sekitar 1 miliar ya. Saya hibahkan, saya berikan untuk pondok. Jadi bukan milik saya lagi, bukan milik keturunan saya, tapi murni milik pondok, milik pondok pesantren. Dan pahalanya ya, pahalanya saya berikan ya, saya sambungkan untuk semua lover, untuk semua subscriber Pondok Nuswantoro. Saya ucapkan selamat untuk subscriber saya yang nilainya 1,72 juta subscriber. Panjenengan semuanya pahalanya terus mengalir untuk panjenengan, untuk keluarga panjenengan, untuk keluarga panjenengan. Dan insya Allah akan terus mengalir selama tanah yang saya hibahkan itu untuk mengaji, untuk anak yatim, untuk sholat, pahalanya akan mengalir terus untuk subscriber lover Batin dimanapun berada. Jadi biarkan orang mencaci saya bagaimanapun. Mungkin panjenengan melihat saya ada yang mencaci, kenapa melihat Samsudin dan sebagainya. Tetapi insya Allah tetap ada barokahnya. Karena ketika panjenengan melihat saya, apapun yang sampean lihat ketika sampean melihat tayangan saya, ada rezekinya, itu menjadi pahala untuk panjenengan semuanya. Amin ya robbal alamin. Yang saya minta, saya harapkan jangan skip iklan. Dan jangan lupa dibagikan. Dan jangan lupa juga komentar di channel YouTube saya. Jadi panjenengan semuanya yang mau datang ke Pondok Nuswantoro pun juga saya persilahkan. Ya, mau 3 hari, mau 7 hari, ada juga tempat istirahatnya. Tempat itu juga tempat panjenengan semuanya. Monggo. Setiap hari saya ada di Pondok Nuswantoro. Mulai terima tamu jam 3 sampai jam 9 malam. Saya terima panjenengan semua. Insya Allah semuanya bisa bertemu dengan saya. Karena saya temui panjenengan. Yang jelas jangan lupa untuk di-subscribe, ditekan tombol merah-merahnya, karena itu menjadi sedekah panjenengan. Dan jangan lupa juga dibagikan, ajak saudaranya, temannya untuk mensubscribe channel YouTube yang Batin. Kalau ada baiknya, semoga memberikan hikmah. Bagi yang tidak suka, ya sudah, nggak usah dilihat ya. Jangan mengotori hati panjenengan sendiri. Saya tidak memaksa siapapun untuk melihat channel YouTube saya. Yang suka silahkan dilihat, yang tidak suka ya sudah, tidak apa-apa. Karena saya mengajak untuk selalu berpegang teguh kepada tali Allah. Yang pertama menjalankan sholat, yang kedua mengamalkan sholawat, yang ketiga berbakti kepada orang tua, yang keempat baik kepada sama, dan yang kelima cinta kepada negara. Itu yang selalu saya ajak. Anak-anak panjenengan melihat video saya, insya Allah tidak ada ruginya. Karena saya selalu mengatakan, kalau pengen hidupmu baik, maka baiklah dengan orang tuamu. Kalau pengen hidupmu mulia, maka muliakanlah orang tuamu. Karena apapun yang akan terjadi ke depan tergantung bagaimana kamu ke orang tuamu. Walaupun kamu sholat, kamu dzikir, kamu puasa setiap harinya, tapi kalau kamu menyakiti hati orang tuamu, kamu tidak akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ridha Allah tergantung dari ridha orang tua. Oleh sebab itu, untuk semua saudaraku, untuk semua anak-anakku, untuk semua lover saya, birrul walidain, berbakti kepada orang tua, maka hidup kita akan mulia. Dan ingat, apapun yang kita lakukan terhadap orang tua, itu nanti yang akan kita dapatkan dari anak kita. Kalau pengen anak kita berbakti kepada diri kita, maka yang pertama kita sendiri harus berbakti kepada orang tua. Jangan mengharapkan anak berbakti kepada diri kita kalau kita tidak berbakti kepada orang tua. Sia-sia. Walaupun setiap hari kamu memberitahu anakmu,
untuk bakti kepadamu. Tapi kalau kamu sendiri nggak berbakti kepada orang tuamu, demi Allah, sia-sia apa yang kamu katakan. Tetapi walaupun kamu jarang bicara, jarang menasihati anakmu, hanya sekali 2 kali sehari. Tetapi kalau kamu berbakti kepada orang tuamu, saya yakin anakmu nanti akan berbakti kepada kamu. Jadi ketika anakmu tidak berbakti kepada kamu, coba introspeksi. Apakah mungkin kita tidak berbakti kepada orang tua sehingga anak kita tidak berbakti kepada kita? Ketika kita dihina orang, jangan marah. Mungkin kita pernah menghina orang lain. Atau kalau kita tidak pernah menghina orang lain, itu adalah ujian dari Allah, supaya diri kita tidak menghina orang lain. Dengan kita dihina, kita bisa merasakan betapa sakitnya dihina, sehingga kita tidak akan menghina orang lain. Ketika kita ditipu, difitnah, dibully, tidak apa-apa, bersyukur kepada Allah. Karena apa? Bukan kita yang memfitnah, bukan kita yang membuli. Dengan difitnah, dengan dibuli, kita bisa merasakan betapa sakitnya difitnah, dicaci, dan dibuli. Sehingga kita tidak akan pernah memfitnah, membuli orang lain. Itulah hikmahnya, itulah kuasa Allah. Mungkin kita ditakdirkan besok menghina orang, tapi Allah dahulu memberikan orang menghina kita, supaya kita tidak menghina orang. Itu ada hikmahnya, guys. Jadi jangan berburuk sangka. Kenapa aku dihina? Saya salah apa? Enggak usah seperti itu. Itu adalah kehendak Allah, kersane Gusti Allah. Maka terus berhusnudzon kepada Allah. Semakin dihina, semakin mulia. Dan saya katakan, siapapun yang dekat dengan saya atau memakai kaos saya, ya, maka panjenengan harus siap dihina. Karena orang mulia harus siap untuk dihina. Hidup bahagia harus siap untuk awalnya sengsara. Tidak akan ada kebahagiaan tanpa kesengsaraan. Tidak ada yang namanya terang tanpa awalnya melawan kegelapan atau kebodohan. Tidak ada kepintaran tanpa kita mau belajar. Tidak akan ada kekayaan tanpa kita mau berjuang. Pengen mulyo kudu gelem rekoso. Itu yang saya sampaikan. Sekarang kita datang, ya. Walaupun ini dukun santet, ya. Walaupun saya keras pada awalnya, tapi kita juga niatnya baik, ya. Orang boleh jelek sama kita, tapi kita nggak boleh jelek sama orang. Orang boleh menghina kita, orang boleh mencaci kita. Biarkan, itu urusan mereka. Tapi urusan kita baik kepada sama. Awalnya kita nasihati. Tidak bisa kita nasihati, kita doakan. Kita biarkan. Nanti kalau jatuh sendiri, banyak kok. Ada hampir ratusan orang yang datang meminta maaf ke saya. Saya di Malaysia, ada orang nangis-nangis ke saya. Maaf Gus, saya sempat menghina panjenengan, saya terpengaruh oleh giringan opini, oleh pesulap maupun yang lainnya. Saya katakan, enggak apa-apa, kebenaran akan benar pada waktunya. Tidak perlu kita tuh harus menjelaskan terhadap orang yang tidak suka kepada kita. Tidak perlu. Karena orang yang tidak suka kepadamu, apapun yang kamu jelaskan, dia tidak butuh itu. Tapi orang yang suka kepadamu juga tidak butuh itu. Lakukan saja yang bisa kamu lakukan. Tidak perlu terlalu menjelaskan. Yang penting, ho'ah tenan, ojo nesuwan. Kita datangi dukunnya dan kita doakan. Semoga saja beliau masih ada kehidupan di dirinya. Lihat, sudah rumahnya seperti ini, ya kan? Nih, iya kan? Sudah orangnya seperti ini. Setelah itu, inilah. Makanya orang itu harus introspeksi dari kelakuannya. Banyak orang yang sengsara dalam hidupnya tapi tidak mau introspeksi. Sudah salah tapi tidak merasa bersalah. Akhirnya hidupnya cacakan. Tidak usah terlalu menyalahkan orang dalam setiap kejadian. Karena semua yang menimpa diri kita itu adalah perbuatan kita sendiri. Ada amalan yang pernah saya ijazahkan, yaitu duduk tenang dan berzikir Allah Allah. Itu nanti akan ada isyarah petunjuknya. Kita masuk ya, kita lihat dukun santet yang sakit ini ya. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Allahumma sholli ala Muhammad. Walaupun beliau ini dukun santet, tapi kalau melihat sakit seperti ini juga saya tidak tega. Kemarin itu kenapa saya biarkan? Karena saya hanya ingin beliau itu merasakan dari apa yang beliau lakukan. Aduh. Mbah, ampun aduh. Istighfar. Duh, mulutnya udah nggak bisa ya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad. wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Alladzi la ilaha illa hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ampun aduh. Allah. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Napa sing jenengan rasakne napa, Mbah? Wetengku. Wetenge. Nyapa wetenge, Mbah? Lara. Wetenge lara. Nggih ngeten iki rasane disantet tiyang. Ndak penak to, Mbah? Lara. Lah nggih, ndak penak. Sakit. Ada ya kasihan ya guys ya. Sampeyan biasanya nyandati uang nggih sakitnya ngeten iki. Enggak ro. Saiki kan sampeyan lara. Ndak penak to? Nggih ngeten iki, sing sampeyan santet rasane gak penak. Nyuwun ampun teng Gusti Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini beliau sudah 2 kali loh seperti ini. Dulu juga panjenengan kan sudah bilang tobat, tapi ternyata sampai yang masih nyandet orang. Alasannya cuma butuh makan. Ini kalau saya doakan, apa panjenengan juga masih mau nyandet orang lagi? Tobat. Pripun niki? Subscriber lover menurut panjenengan, diobati, dibawa ke pondok atau dibiarkan? Dibiarkan juga kasihan ya.
Gimana kalau Pak RT suruh ke sini, terus suruh bawa ke pondok ini? Cuma 3 jam aja kok. Nggih. Enggak saestu, ini terserah ya, orang mau bilang konten atau mau bilang settingan silahkan, sudah nggak peduli. Cuman kalau mau lihat keadaan, napa wetenge sampean kon delok nyapa? Ayo, aduh. Ayo, Kon delok wetenge. ayo. Aduh. Tak lihat ya. Ayo. Ayo, aduh. Ayo. Aduh. Aduh. Tak delok wetenge Mbah. Kok melending ini wetenge Mbah. Allah Akbar. Aduh kah? Kok kayak gini toh Mbah? Aduh, aduh, aduh. Kuning aja di anu. Malah kuning kok malah anu nih. Dolar kuning kok. Tutup. Kok sampai bosok gini Mbah wetengmu Mbah? Yang tambah aku. Sing iso nambani jenengan Gusti Allah. Ngeten lho, apa saja yang terjadi di dalam diri panjenengan itu sebab perbuatan sampean sendiri. Sampai kita itu, apa yang kita terima itu tergantung dari apa yang kita lakukan. Kalau kita itu pengen dapat yang baik, ya memang hidup itu diuji oleh Allah. Ya, orang hidup itu nggak ada yang namanya nggak kena masalah. Setiap orang hidup pasti ada masalah. Febri aja ya ada masalahnya. Jadi orang hidup itu memang untuk diuji oleh Allah. Kita harus tahan dengan kemiskinan, dengan kekurangan kita. Kita diuji dengan kurangnya makan, kurang buah-buahan. Tapi kita itu nggak boleh yang namanya melanggar perintah Allah, apalagi sampai mendolimi orang. Nah, panjenengan itu dalam keadaan seperti ini, ngerti ndak kalau yang sampean dapatkan ini apa yang sampean lakukan loh? Loh, minta tolong sama saya, minta tolong sama Allah. Minta tolongnya kepada Allah, bukan kepada saya. Saya nolong diri saya aja nggak bisa kok mau nolong jenengan. Busuk loh dalamnya, perutnya. Menurut subscriber lover pripun nih? Coba ditulis kolom komentar gimana ini? Dibiarkan dibawa ke pondok atau kayak gimana? Atau biar nggak tega saya ngomongnya. Coba tak baca komentar ya, coba saya lihat. Coba kamu agak mundur sini. Iya lo busuk loh. Anu tuh bau ya, bau. Ada belatungnya loh. Mbah istighfar Mbah Timan. Gimana ini dari komentar netizen? Kita bawa ke rumah sakit atau Dibawakan obat ke sini. Dibawain obat ke sini aja. Saman itu benar-benar tobat enggak, Bah? Insyaallah tobat. Insyaallah tobat. Aduh. Yuk coba yang ngatain
settingan, coba sini, coba lihat keadaannya kayak gini coba. Atau biar kita bawa ke pondok biar banyak yang lihat. Bawa ke pondok. Bisa. Mbah, ampun adu-adu. Allah, Allah, ngoten lho. Nyandet wong sak geleme lara bingung dhewe. Repot ya. Gimana komentarnya Mbak Azhara? Gimana penduduknya dengan subscriber lover? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Innallah. Gimana dengan sadat Mbah Diman ini? Soalnya kejahatannya itu seperti perampok loh, yang merugikan orang lain. Sebenarnya saya itu trauma ya nolongin orang itu. Enggak sekali dua kali loh. Salah satunya oknum dukun hipnotis itu, Ridho dan lain sebagainya. Kadang-kadang orang yang pikirannya bejat seperti ini, seperti kita nolong ular loh. Kita nolong, kitanya digigit loh. Bahaya. Sifat aslinya sebabnya bejat, bajingan gitu loh. Jadi kalaupun dibaiki ya bukannya terima kasih malah memanfaatkan, minta uang, minum, makan babi, nggak mau sholat, gitu loh. Karena biasa memanfaatkan orang lain. Astagfirullahaladzim. Pingsan kayaknya ini. Astagfirullahaladzim. Kita tanyakan ke dalam diri kita sendiri, apa yang harus kita lakukan. Astagfirullahaladzim. Gak sekali dua kali orang seperti ini ketika kita tolong terus melakukan kezaliman. Sifatnya seperti ular. Makanya saya sekarang itu gak mau ya menghormati orang yang gak baik sama saya, karena kita malah diinjak-injak itu loh. Ya, kalau hanya sekedar baik tapi jangan terlalu baik kepada orang yang nggak baik sama kita, nah akhirnya pun juga menghina diri kita. Bayangkan saya sering loh, ada orang itu kayak kemarin itu waktu saya ke Malang itu di tempat hiburan ya, waktu di tempat pariwisata, ada satpam itu tiba-tiba itu menghadang saya, mengendek saya gitu loh. Gus Samsudin gitu. Saya minta foto gitu. Ya saya menghormati beliau ya. Saya buka jendela saya, terus saya turun, terus ketika depan kamera foto saya itu bilang apa? Ngising katanya. Demi Allah kayak gitu. Waktu di Blitar itu ya seperti itu. Tukang parkir itu dia minta foto sama saya ya. Di samping saya joget-joget itu. Terus bahasan diupload di TikTok, captionnya apa coba? Tukang tipu gitu. Itu sempet didatangi, akhirnya dihapus di TikTok gitu. Gitu loh, kadang-kadang kita itu menghormati orang yang nggak bisa menghormati diri kita itu ya resiko sebenarnya.
Tapi yang kita penting kita baik gitu. Tapi sekarang ya kalau ada orang yang seperti itu saya sikat. Ya kayak kemarin tuh ada orang datang ke pondok saya ya, dia pakai sepeda motor tiba-tiba masuk. Saya lagi memberikan nasihat untuk santri-santri saya kan. Saya kasih tahu untuk selalu baik sama orang. Tiba-tiba orang ini ngampirin saya. Terus bilang, "Saya jangan direkam loh. Ini rumah-rumah saya." Terus yang mau masukin kamu ke YouTube ya siapa? Gitu loh. Rumah-rumah saya sendiri. Kepedean gitu. Nah, dengan orang-orang seperti itu lucu gitu loh. Istighfar Mbak. Saya manut subscriber lover dulu lah. Gimana ini? Keadaannya soalnya seperti ini keadaannya. Nanti kita tunggu dulu aja. Kita tunggu komentarnya dari subscriber lover dulu. Gimana? Nanti saya baca di komentar, kolom komentar ini. Gimana menurut saudaraku, dibawa pulang ke pondok, dibiarkan atau diobati di sini? Tempatnya kayak gini, luka sedikit aja kalau tempatnya kotor kayak gini ya jadi membusuk kayak gitu. Saya tunggu aja komentarnya dari subscriber lover. Apakah dibiarkan, dibawa ke pondok atau dibawa ke rumah sakit, atau ada yang mau datang bantu untuk gotong, atau jadikan tontonan di pondok sana gitu. Orang lihat lukanya itu loh, udah jelas-jelas terluka gitu. Kadang-kadang ada yang bilang settingan itu biar dilihat itu loh. Gimana? 3 itu kita bawa ke pondok, bawa ke rumah sakit atau obati di sini. Komentarnya saya tunggu ya, subscriber lover semuanya. Saya tunggu aja di sini dulu lah. Selalu pegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu komentarnya ya.